أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مدينة كان زمان لما زرتي بالأمان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali taklim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk para pewakaf, koordinator yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati sifah untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita. Bagi mereka yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan dengan barakah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sehat, mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi jumlah khususan wa alif hadzal kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Absi sahib Rasul Jami' usulihim wa kurim kulli zammal furat wa li karim wal ham wa sahibul inat an-nadha riyatin fil jannah barakatun surarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid din wad dunya wal akhirah. Anna Allah yaftah alihi wa alina afdal arifin fakum fid din wa ja'alna min ibadika salihin wa ja'alna min ibadikal muttaqin wa ja'alna min ibadikal mukhlasin bijahi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, kita lanjutkan yaitu pembacaan kitab kita, masih dalam bahasan tentang maksiat jawarih anggota badan kita. Sekarang maksiat yang kedua adalah ma'asiyal lisan, yaitu maksiat lisan. Wa ma'asiyal lisan kasiratun aidan, yaitu mislul ghibah. Di antara maksiat lisan yang pertama adalah ghibah. Ya, ghibah itu apa? Wahya zikru akhaka al-muslim bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Jadi yang namanya ghibah itu kita menyebutkan ya, atau membuka aib saudara kita ya, bima yakrahu wa in kunta shadiqan, dengan perkara-perkara yang tidak disenangi sekalipun itu benar. Ya, ini termasuk dosa besar. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa ghibah itu lebih besar daripada zina, lebih besar daripada 30 kali zina, kata Rasulullah. Itu dosanya ghibah. Ya, sehingga sahabat tanya kepada Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Ya, sedangkan ngomongin orang kan cuma ngomongin doang, bentaran doang. Masa kok lebih besar daripada perbuatan 30 kali berzina? Ya, kata sahabat, kata Rasulullah, kalau dosanya zina, sekalipun dia berkali-kali zina, kemudian dia taubatan nasuha, tentu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosanya ghibah, kita ngomongin orang, kita buka aib orang, itu dosa kita nggak bakal diterima ya, taubat kita kepada Allah, kecuali kita minta maaf kepada orang tersebut. Kalau orang itu nggak maafin, Masya Allah ya, ini jangan ya, kita nggak boleh ya, lisan kita gunakan untuk kita ghibah, membuka aib saudara kita, ngomongin kejelekan orang dan lain sebagainya ya, yang itu adalah merupakan perbuatan yang tidak disukai sekalipun itu benar ya. Ini dosanya itu lebih besar daripada orang yang melakukan perbuatan zina. Ini jangan ya, ini diantara dosa yang keluar daripada lisan. Yang pertama itu ghibah, banyak diantaranya. Kemudian juga yang termasuk ya maksiat lisan ya, kita berbohong ya. Lisan ini walaupun ya nggak bertulang, terkadang dengan lisan itu derajat kita bisa diangkat oleh Allah. Terkadang dengan lisan kita justru dijerumuskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan asbab apa? Kita bohong. Ya, baik itu bohong kita bercanda bohongnya atau sungguh-sungguhan kita berbohong. Orang kalau biasa ya dirinya berbohong kepada siapapun, dia sering berbohong, maka akan lenyap yang namanya sifat keadilan yang ada di orang tersebut. Orang itu nggak bakal pernah adil. Orang kalau biasa berbohong ya, orang itu ya akan diremehkan oleh orang. Apabila dia ngomong, orang pasti nggak ada yang percaya lagi udah ya. Nah ini jangan ya, sebab dengan lisan seperti ini bahaya ya. Sebab kata Nabi ya, di antara umatku nanti yang paling banyak masuk ke dalam neraka yang mereka selalu berbuat maksiat, berbuat dosa dengan lisannya. Yang kedua dengan kemaluannya. Ini lisan ya, digunakan untuk berdusta, digunakan untuk membicarakan aib orang lain. Yang ketiga yang termasuk maksiat lisan yaitu ya, kita sering berdebat dengan orang, adu omong ya. Adu omong pun juga di dalam Islam nggak boleh ya. Jadi seandainya ada orang yang ingin berdebat dengan kita ya, berdebat ini pun juga ada syaratnya. Kalau memang dia berdebat masalah ilmu ya, orangnya itu juga harus sepadan ya. Berdebat masalah hukum fikih umpamanya ya, ulamanya juga harus ulama fikih. Jangan berdebat ulama ame pelawak ya, ulama ame abu janda umpamanya ya. Ulama berdebatnya dengan orang-orang jahil yang memang dia nggak paham dengan ilmu agama. Nah ini juga nggak boleh ya. Kalau berdebat itu
ya harus pada. Kalau dia ahlinya apa? Tafsir, yaitu dengan ahli tafsir. Dia berdebat dengan ahli fikih, ya berdebatnya juga dengan ahli fikih. Ini enggak, ya kiai-kiai, ulama-ulama kita diadu sengaja-ngaja didebatin dengan orang-orang jahil. Lihat di TV itu coba. Akhirnya apa? Ya diremehkan ulama, dibikin bahan ketawaan dan lain sebagainya. Naudzubillah. Nah ini, ya, nah maksiat lisan itu yang terkadang ya kita nggak sadarin, ya. Kemudian yang keempat termasuk maksiat lisan, yaitu kita ingkar, ya ingkar janji kepada seseorang. Ya, nah ini jangan biasain kita janji, kita dikit-dikit ngomong demi Allah, wallahi, ya ini jangan. Ya kita nggak boleh sembarangan ngucapin wallahi demi Allah, ini jangan. Jadi kalau kita janji sama orang, kita yang bikin janji, kita yang ingkarin. Ntar deh pada asar, ane mampir ke rumah inti, ane mau bayar utang nih inti, ya kan? Orang itu udah ngarepin mati datangan kita, ya. Udah tungguin dari pada asar sampai maghrib, azan maghrib nggak nongol-nongol, mata gitu udah panjang kemana-mana, ya. Akhirnya dia nggak datang, alasannya ada. Padahal dia yang bikin janji sampai wallahi deh, nanti pada asar ane ke rumah ente, nggak boleh gitu, ya. Nah paling tidak kita ya ngomong sama teman kita, insya Allah nanti pada asar ane ke rumah ente, ya. Kita harus pakai insya. Kita nggak tahu umur kita, ya kita nggak tahu nanti ada hal-hal yang terjadi setelah asar, mungkin dadakan ibu kita sakit, ya kita udah janji sama kawan kita, dia nungguin, ya atau kitanya yang sakit, ya atau kitanya meninggal dunia umpamanya, kan itu di luar, semuanya di luar dugaan kita. Makanya kata Rasulullah, ya kalau kita ingin punya janji ya dengan sahabat kita, jangan kita pakai sumpah wallahi, ya atau demi Allah, tapi ucapkanlah insya Allah, ya kita nggak datang pun juga nggak berdosa, ya karena kita ucapannya insya Allah. Nah ini ya jangan kita mengingkari janji, ya. Kemudian juga yang termasuk ya daripada maksiat lisan kita, ya kita membuka aib, ya kejelekan orang lain. Ya tadi ghibah yang pertama itu zikrul akhak, ya kita mengucapkan, kita membuka aib orang, ya kita nggak boleh, ya kita cari-cari kesalahan teman kita, cari-cari kesalahan teman kita supaya kita bisa cengin dan lain sebagainya, ini jangan. Tapi apa, kita sementara sibuk kita mencari kesalahan orang, tapi kita nggak pernah mencari kesalahan diri kita, ya kita sering-sering koreksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya kita diperintahkan untuk banyak-banyak menghitung, ya atas diri kita. Sekian puluh tahun kita hidup di dunia, banyakkan mana kebaikan yang kita lakukan atau justru kejelekan yang kita lakukan. Ya kalau kejelekan yang kita lakukan tiap hari mungkin lebih banyak daripada kebaikannya, kita diperintahkan untuk banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita merasa kebaikan kita lebih banyak daripada kejelekan, kita bersyukur ya kepada Allah supaya terus kita bisa meningkatkan kebaikan kita setiap hari. Ya sebab kejelekan yang kita lakukan itu bisa terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kejelekan atau kesalahan yang kita perbuat ini bisa terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya setiap kita jatuh, ya pernah kita melakukan kejelekan yang kita lupa umpamanya, buru-buru kita tutupin dengan kebaikan. Sebab dengan kebaikan itu, kejelekan yang barusan kita lakukan ini akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu diantara maksiat lisan. Ya, jadi jangan ngomongin orang, ya kemudian kita jangan berdusta, bohong. Ya hindarin sifat bohong. Kalau bohong kita akan diremehin sama orang, omongan kita nggak bakal dipakai lagi sama orang, karena kita sering sekali berbohong, baik itu main-main bercanda atau bohong yang benar. Kemudian yang ketiga, kita ingkar janji, ya jangan ingkar janji. Ya kemudian yang keempat, ya kita menyebutkan daripada kejelekan-kejelekan saudara kita, ya buka aib orang dan lain sebagainya. Ini diantara
maksiat lisan. Nah, untuk kebaikan lisannya apa? Perbanyaklah zikir dengan lisan kita, baik kita membaca Al-Quran, ya, kita banyak istighfar atau salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau senantiasa berkata baik, lisannya sering basah dengan zikrullah, ya, lisannya sering basah dengan membaca Al-Quran, ini hati kita itu lama-lama akan menjadi rik itu tipis. Orang kalau hatinya semakin tipis, orang itu akan lebih mudah untuk menangis, ya. Orang kalau hatinya tipis, dia akan mudah, ya, cepat menangis dikala diingat dosa, dikala diingat orang tua, ya, di saat perbuatan-perbuatan masa lalu yang pernah dilakukan ketika dia sedang sendiri. Orang ini gampang nangis mengingat dosa-dosa yang pernah dia lakuin. Itu menunjukkan hati kita semakin baik. Tapi kalau kita udah berusaha bangun malam, kita tahajud, berdoa, minta ya Allah, kita mau nangis susah banget, nangis nggak bisa, ya, nggak bisa nangis kita, ya, kita nggak pernah ingat dosa-dosa kita ingat dosa aja nggak nangis kita. Nah, ini menunjukkan hati kita ini masih banyak, ya, bintik-bintik hitam, ya, kotoran-kotoran. Nah, cara membersihkannya apa? Tadi dengan zikir, dengan baca, banyak-banyak baca Al-Quran. Sebab baca Quran itu bisa membersihkan hati dan juga menenangkan hati kita, ya. Nah, ini wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya, silakan. Masalah yang lain nggak apa-apa. Menanyanya gini, seandainya kita di jalan nih, udah maghrib, ya, terus sampai di rumah maghribnya udah lewat, isya belum, maghrib udah lewat, terus sembahyang maghribnya gimana tuh Ustaz? Ya, kalau kita perjalanan mau pulang udah sampai Citirep nih, tol kuartol maghrib udah, ya, sampai rumah itu belum isya sih, ya, belum isya atau udah mendekati isya. Ini sholat maghrib kita bagaimana? Kalau memang kita sampai rumah itu masih ada waktu maghrib, walaupun, ya, sekedar kita bisa takbiratul ihram doang dah, ya, itu tetap kita sholat, ya, itu masih ada waktu, akhir waktu maghrib, ya. Terus niat kita gimana? Tetap adaan lillahi ta'ala, ya. Kita lagi sholat baru dapat baca Fatihah, azan isya, ya. Ini gimana? 1 rakaat aja belum dapat, baru baca Fatihah, azan isya. Terus kita terusin sholat kita sampai selesai, nggak apa-apa, ya. Terus jatuhnya gimana? Apakah jatuh adaan apa kodoan? Kalau belum dapat 1 rakaat, ya, belum dapat 1 rakaat, jatuhnya kodoan, ya, baru baca Fatihah, azan, ya, berarti sholat isya, sholat maghrib kita sah. Tapi secara hukum ulama fikih menghukumkan kodoan, ya, walaupun tadi niatnya adaan. Nah, kecuali sudah dapat 1 rakaat, di rakaat kedua dibangun azan isya, nah itu jatuhnya adaan, ya. Jadi kalau belum dapat 1 rakaat masuk waktu isya, sah, sholat maghribnya tetap sah, tapi jatuhnya kodoan. Kalau sudah dapat 1 rakaat baru azan, ya, isya masuk, baru jatuhnya, ya, adaan, ya, baru adaan jatuhnya, ya. Silakan. Terus pas kita bayar itu sesuai yang kita pinjam kan, nah, tapi karena kita pengen berterima kasih gitu ke orangnya, kita lebih itu kan kita kasih lagi ke orangnya, ya. Terima kasih itu jadi gimana tuh? Riba apa enggak? Iya, jadi kalau kita minjam, ya, uang, Pak Haji saya minjem duit dong 2 juta, insya Allah habis bulan kita ganti, benar, kita tepat waktu kita ganti, ya. Kita waktu itu memang kepepet bener, butuh banget tuh duit, ya. Akhirnya ditolongin Pak Haji itu, karena kita merasa bersyukur, terima kasih kepada Pak Haji, ya, kita lebihin dah, ya. Nih Pak Haji utangnya
Ya, ini sedikit hadiah buat Pak Haji. Ya, terima kasih saya sama Pak Haji udah nolongin saya. Itu nggak apa-apa. Ya, nah itu bukan bunga namanya. Ya, kecuali ya kita minjam Pak Haji juta berapa? 2 juta. Baik. Lo gantinya 2.300.000 ya. Oh, Pak Haji yang gituin. Lo gantinya kudu lebih lo. Ya, berapa Pak Haji? 200 lebihin. Iya dah, kita lebihin 200. Bunga tuh nggak boleh haram. Ya, tapi kalau kita balikin sesuai Pak Haji min 2 juta, kita balikin 2 juta. Tapi kita kepelin 200. Ini tanda terima kasih aneh Pak Haji. Pak Haji udah nolongin aneh. Ya mungkin kalau Pak Haji nggak nolongin aneh, mungkin aneh kebingungan Pak Haji dah. Ya, ini ucapan terima kasih aneh. Ya, 200. Atau kita beliin buah ya. Beliin durian montong 2 biji. Ya, nah, apa-apa. Ya hadiah. Ya, terima kasih kita. Gitu. Ya, silakan. Ada orang kafir, orang Kristen mau pindahan rumah. Dia itu masih sendirian, lagi. Tapi teman-temannya kebanyakan orang Islam. Dia minta teman-temannya baca doanya di rumahnya itu. Ustaz, boleh nggak Ustaz? Di rumah yang dibeli itu kosong itu. Ya, kita punya teman orang Nasoro, ya, baru beli rumah umpamanya, nempatin rumah baru, sedangkan teman-temannya dia banyakkan orang Muslim. Ya, karena mungkin dia sering lihat kalau orang Muslim tiap menempati rumah baru ada selamatan, dia kepengen tuh ya selamatan, ya biar tempatnya rumahnya enak, nyaman, gak ada apa-apa. Kita diundang, ya akhirnya teman-teman yang Islam, yuk rumah gua dong, bacain doa selamatan, ya ala orang Islam deh, ala lo misalnya. Ini boleh gak? Boleh, ya itu boleh. Ya kalau kita mendoakan rumahnya supaya berkah, nyaman umpamanya, ya itu boleh. Ya, yang penting kita jangan doain mereka itu agar diberikan keselamatan namanya Allah. Jangan. Ya, doain urusan dunia aja. Ya, dunianya dia, ya, supaya nyaman, rumah betah rumahnya. Nah, kalau disuruh baca arwah gimana? Ya kirimin arwah. Buat orang-orang tua kita aja kirimin. Ya, kita hitung-hitung minjem tempat. Minjem tempat, kita tahlil, kita arwah, kita fatihahnya ya buat orang tua kita. Ya, gak usah buat dia. Kita doain orang kafir, kita fatihin nggak bakal nyampe. Ya, kita doain orang ya yang dibeda agama dengan kita, ini yang dikatakan doanya nggak nyampe. Ya, kalau sama Muslim ini sampai ya doanya. Makanya kan kalau ada orang bilang, oh percuma lu, ya lo tahlil, lo arwah kagak nyampe, kita kirim fatihah buat orang yang sudah meninggal dunia. Iya betul. Kalau kita kirim fatihahnya buat orang kafir yang beda agama dengan kita. Tapi kalau yang seiman dengan kita ini sampai. Ya, jadi kalau ibu-ibu nggak percaya, jajalin aja mati. Ntar nih kirimin fatihah. Ya, kalau nggak nyampe nggak balik lagi fatihahnya. Ya, nah itu. Jadi boleh ya kita doain rumahnya ya biar berkah. Ya kita doain orang juga nggak apa-apa supaya dapat hidayah umpamanya. Boleh. Ya, tapi jangan kita doain selamat dunia wal akhirat, nggak boleh. Ya, nah, doain rumahnya sekedar rumahnya aja nggak apa-apa. Ya dari gangguan setan apa itu boleh, nggak apa-apa. Sama dulu anak pernah diundang juga peresmian toko kios. Ya, orang Cina, ini punya orang Cina tapi baik. Ya, ini diundang waktu itu. Ustadz bisa nggak ke tokoannya gitu? Ini baru punya buka toko ini gitu. Tolong deh doain toko aneh biar berkah. Ya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya kalau urusan dunia nggak apa-apa. Tapi kalau urusan kelas keselamatan dunia akhirat jangan. Ya jangan gitu doakan. Ya silakan. Ya, mau tanya lagi?
Satu lagi mungkin. Ya, kalau nggak ada, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa amini rawati waghfir li walidina wal muslimin wal muslimin ajma'in وجود المنى لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بك صلى وسلم ربي عليه والآله وصحبه بالبدء والتناهي وفنا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد